fitrah based education untuk 1 sampai 7 tahun. Namun yang difokuskan adalah apa yang ada di tahap usia itu, apa yang ada apa perkembangan fitrah di tahap itu, lalu apa yang perlu orang tua lakukan dan apa yang tidak perlu orang tua lakukan. Baik. Men-spotlight saya supaya peserta bisa menyimak saya semuanya, karena ini saya belum di spotlight. Oke, baik, terima kasih. Saya ini online pakai HP ya, dan di HP saya agak susah untuk share screen, jadi nanti ayah bunda melihat sendiri ke slide-nya ya. Oke, karena file slide-nya kan sudah diberikan. Jadi kita di sini diskusi interaktif saja. Kalau ada yang mau menyalakan video silahkan, mau menyalakan suaranya silahkan bisa langsung ditanggapi. Saya hanya akan memberikan dulu review sebentar ya dari slide-nya karena semua tuh sudah ada di filenya, jadi bisa dibaca. Nah, saya ingin memberi dulu gambaran besarnya. Jadi, fitrah based education itu adalah pendidikan berbasis fitrah. Pada dasarnya, ini adalah pendidikan yang paling alami yang bisa dilakukan oleh semua orang tua, baik orang tua yang memilih untuk bersekolah, sekolah formal ataupun non-formal, ataupun memilih homeschooling, ataupun memilih unschooling. Karena ini pada dasarnya memang pendidikan dan pembelajaran yang secara alami bisa dilakukan oleh orang tua sendiri. Nah, kenapa ini menjadi penting? Karena jika dilihat lagi dari esensi pendidikan, memang pendidikan itu sejatinya adalah menumbuh kembangkan fitrah. Dan sayangnya, sadar atau tidak sadar, sistem pendidikan di Indonesia itu sudah menggeser pembelajaran menjadi hanya terpatok pada pembelajaran terstruktur yang di situ ada kurikulumnya, lalu kemudian terikat pada suatu sistem tertentu yang nanti kelulusannya ditentukan oleh ijazah dan lain sebagainya, ada ujiannya, biasanya klasikal di dalam kelas, indoor, berjumlah banyak, dengan hanya diampu oleh beberapa guru gitu. Nah, kita jadi sangat terbiasa untuk melihat situasinya seperti itu. Tapi kalau aslinya pendidikan itu kalau kita lihat lagi ke fitrahnya, ke esensinya, sebenarnya tidak seperti itu. Baik, ini karena ada noise suara, kalau misalnya mau bertanya aja ya di unmute-nya ya, karena ternyata ada suara lain masuk. Jadi saya teruskan saja ya. Jadi ada 8 fitrah yang tercakup dalam fitrah based education. Ada fitrah keimanan, ada fitrah belajar bernalar, ada fitrah individualitas dan sosiabilitas, ada fitrah seksualitas dan cinta, ada fitrah bakat dan kepemimpinan, fitrah estetika dan bahasa, fitrah jasmani, serta fitrah perkembangan. Nah, untuk setiap masing-masing fitrah ini, sebenarnya ini berdasarkan hasil penelitian panjang, namun tidak akan saya paparkan di sini karena tentu waktunya tidak cukup. Bahkan kalau kita melihat dari bukunya Fitrah Based Education saja, itu bukunya tebal sekali gitu ya. Jadi saya hanya akan mereview bagaimana saya pribadi beserta teman-teman dari lembaga yang saya wakili itu menerapkannya pada pendidikan yang biasa kami lakukan sehari-hari kepada anak-anak kami, juga kepada murid-murid kami. Nah, memang yang terpenting untuk diketahui untuk konteks ayah bunda terhadap anak-anak sendiri adalah apa ya yang ada di tahap usia 1-7 tahun, apa yang boleh dilakukan dan apa yang tidak boleh dilakukan. Karena jangan sampai kita melakukan hal-hal yang justru malah merusak fitrah anak. Yang mestinya dilakukan adalah hal-hal yang justru menstimulasi tumbuh kembang fitrah anak. Oke, saya kasih gambaran dulu sedikit. Ini kan kebanyakan ayah bunda anak-anaknya usia di bawah 7 tahun ya. Betul begitu kan ya? Nah, yang terpenting di usia 1-7 tahun, seperti yang sudah saya sampaikan di slide, yang pertama terpenting adalah, nomor 1 adalah fitrah keimanan. Jadi, menumbuhkan keimanan anak-anak itu sebenarnya kelanjutan dari persaksian yang anak-anak kita alami dulu ketika masih berupa janin di perut ibu. Ayah bunda tentu tahu ketika di perut ibu, janin itu dimintai persaksiannya oleh Allah. Alastu birabbikum, siapa Tuhanmu? Dan setiap ruh itu menjawab, sesungguhnya Allah adalah Tuhanku, adalah Robku. Jadi sebenarnya di dalam perut ibu, di dalam rahim yang sebegitu kuat dan kokohnya,
manusia itu sudah menyatakan keimanannya kepada Allah. Dan ketika lahir ke dunia, tugas kita sebagai orang tua adalah melanjutkan dan menumbuh kembangkan fitrah keimanannya. Janin itu, ruh itu sudah kenal dengan Allah. Yang kita lakukan adalah mengenalkan keindahan Allah. Jadi fokuskan usia 1-7 tahun untuk membuat anak itu semakin cinta kepada Allah. Gimana caranya? Caranya adalah pertama, ayah bunda itu menjadi ambasadornya Allah. Allah itu kan maha pengasih, maha penyayang. Maka tunjukkanlah ayah dan bunda juga pengasih dan penyayang. Terus Allah itu kan maha menciptakan, maha besar. Nah, jadi sering-seringlah bawa anak-anak ke alam sehingga melihat kebesaran alam. Dan buat anak-anak itu terpesona atas semua yang ada di alam. Dan sampaikan pada anak bahwa yang menciptakan itu adalah Allah. Karena Allah cinta pada kita, sayang pada kita, bentuk rahmat dan kasih sayangnya adalah menciptakan alam ini juga untuk keperluan kita. Juga untuk menunjukkan kepada manusia dan kepada semua makhluk bahwa Allah itu maha besar. Jadi memang walaupun anak-anak itu belum bisa diajak banyak berpikir logis karena memang belum usianya, tapi justru alam pikirannya yang abstrak itu sedang terbuka lebar. Jadi kalau kita menyampaikan tentang indahnya surga, kita bercerita tentang bahwa Allah punya ribuan malaikat, bahwa ada nabi-nabi yang oleh Allah dimuliakan, dan lain sebagainya, itu semua bisa masuk. Makanya kalau usia di bawah 7 tahun itu, kalau kita menceritakan tentang keimanan itu melalui dongeng, melalui kisah, itu akan sangat nempel. Nah, justru kalau usia 1-7 tahun ini fitrah keimanan berhasil kita kembangkan, maka di usia 7 tahun ketika anak pertama mulai belajar sholat, mereka sudah mulai sholat dengan kecintaan yang mendalam karena Allah. Banyaknya anak-anak yang masuk usia remaja dan masih harus disuruh-suruh kalau sholat, atau bahkan di atas usia 10 tahun masih bolong-bolong sholatnya, itu kalau dilacak ulang ke belakang, biasanya dulu pas awal mengajarkan sholat, itu hanya diajarkan sebagai syariat fikih saja, tapi tanpa rasa cinta di dalamnya. Karena sholat itu kan sebenarnya pembebanan ya. Jadi usia 7-10 itu kan usia mumayyiz, usia di mana anak itu sudah bisa membedakan yang baik dan benar, yang baik dan buruk, atau yang benar dan yang salah. Tapi di atas usia 10 tahun, bahkan kalau sudah balik, itu disebut usia mukallaf, usia mampu menanggung beban. Apa yang dibebankan? Yang dibebankan itu adalah syariat. Salah satunya adalah ibadah. Jadi sholat sebenarnya dalam konteks syariat itu memang pembebanan ibadah. Dan kenapa manusia mau dibebani ibadah? Karena manusia cinta kepada Allah, kepada yang menyuruh ibadahnya. Maka menjadi sulit buat kita mengajarkan anak sholat kalau anak itu belum cinta sama Allah. Jadi waktu yang tepat adalah sekarang, usia 1-7 tahun, disinilah menumbuhkan cinta kepada Allah. Disinilah fitrah keimanan. Jadi akidah, tauhid, cinta kepada Allah itu mekar-mekarnya itu di usia 1-7 tahun. Nah, kadang ada yang salah kaprah nih, di slide saya tulis ya, di usia 1-7 tahun, supaya anak itu makin cinta sama Allah, maka diajari sholat lebih awal, atau diajari huruf hijaiyah lebih awal, atau diajari surat-surat lebih awal. Kalau anak-anak diajari itu semua, tanpa tahu itu konteksnya buat apa, maka itu tidak membuat mereka tambah cinta. Karena bahkan di Islam sendiri, anak-anak itu dianjurkan belajar sholat, itu usia 7 tahun. Usia di mana fitrah belajar bernalar, itu sedang mekar-mekarnya, sedang mengalami perkembangannya di usia 7 tahun ke atas. Ayah ibu mungkin bisa melihat perbandingannya. Mengajarkan anak 4 tahun belajar baca dengan mengajarkan anak 7 tahun belajar baca, pasti jauh lebih cepat mengajar anak 7 tahun kan? Kenapa? Karena otaknya sudah siap. Otaknya ini juga sudah siap untuk terkait topik-topik pembelajaran dan kegiatan pembelajaran. Oleh karena ini jadi nyambung. Nyambung karena memang usia 7 tahun itu waktunya belajar sholat. Waktunya memahami bahwa Allah yang maha menciptakan alam semesta ini punya aturan, yaitu ibadah-ibadah
mahdoh, ibadah-ibadah yang ada ritualnya. Dan ibadah ini ada tata caranya. Anak itu akan mau mengikuti tata cara sholatnya karena sudah jatuh cinta kepada yang menyuruhnya, yaitu Allah. Jadi memang belajar sholat itu harus diawali dengan cinta dulu. Belajar Al-Quran itu harus diawali dengan cinta dulu. Belajar Al-Quran itu harus diawali dengan cinta dulu. Anak tidak akan bertambah cinta sama Allah ketika kita hanya mengajari gerakan sholat. Ketika kita hanya mengajari ini loh, abata, sajaha, kho, gitu. Ketika kita hanya mengajari, kita hafalkan an-nasyu, sambil anak tuh nggak ngerti ini sebenarnya apa. Bayangkan ya, ayah bunda disuruh ngapalin puisi berbahasa Rusia, 1 halaman 4. Tapi ayah bunda tidak tahu apa artinya. Bahkan huruf-huruf Rusianya juga, ayah bunda tidak paham bagaimana cara bacanya. Lalu ada orang yang membaca, pokoknya ikuti kata-kata saya, nanti kamu akan mendapat manfaat kalau kamu menghafalkan 1 halaman puisi bahasa Rusia ini. Gitu. Bisa kerasa nggak manfaatnya? Apakah jadi jatuh cinta dengan bahasa Rusianya? Apakah jadi tambah terpesona dengan apa yang disampaikan di dalam puisi itu? Ya kan ngerti juga enggak gitu. Itu makanya sebelum mengajarkan syariat apapun kepada anak, please ayah bunda, manfaatkan waktu 1-7 tahun itu untuk cinta kepada Allah. Gimana sih contohnya mencintai Allah? Misalnya begini ya. Misalnya anak lagi pengen sendal baru misalnya ya. Anak bilang misalnya, bunda sendal aku putus. Oh, kita butuh sendal baru ya? Iya bunda, aku pengennya sendalnya yang gambar Avenger misalnya ya. Nah terus yang perlu kita lakukan adalah ajak anak berdoa. Yuk kita berdoa yuk. Ya Allah yang maha pengasih, maha pemurah, maha pemberi rizki. Aku pengen deh punya sendal baru. Sendal lama aku putus ya Allah. Coba deh lihat kalau sendal putus begini bagaimana aku bisa pakai. Ya Allah berikanlah ayah bundaku rezeki sehingga aku bisa dapat sendal baru. Ya Allah, kalau aku punya sendal baru, maka aku nanti bisa bermain lagi sama teman-temanku. Jadi, cara mengajarkan anak untuk cinta dan terhubung pada Allah adalah kontekskan segala sesuatu yang terjadi dalam kehidupannya, kaitkan dengan Allah. Ya, misalnya anak jatuh, terus sudah kita tenangkan, sudah kita pastikan dia aman, tidak terluka dan lain sebagainya. Misalnya dia tidak terluka, terus kita mengatakan alhamdulillah Allah menyelamatkanmu dengan cara tidak terluka. Sekarang adik jadi tahu kalau jalan lewat yang licin bisa terpeleset dan jatuh. Begitulah badan kita kalau kena yang basah memang bisa terpeleset. Begitulah Allah mengaturnya. Jadi semua itu dikaitkan dengan Allah, semua dikaitkan dengan Allah. Dan karena sering dibawa ke alam, maka anak-anak akan merasa kagum dengan sendirinya kepada Allah. Ini perlu saya ceritakan lebih panjang, karena memang fitrah keimanan itu basicnya, fondasinya dari semuanya. Misalnya ya, karena saya sendiri memang mendalami talent sweeping, banyak yang bertanya ke saya tentang bagaimana sih mengenali bakat anak sejak dini. Terus saya biasanya balik bertanya, sebelum mengenali bakat anak sejak dini, mending juga tumbuhkan dulu fitrah keimanannya. Karena buat apa anak itu diasah bakatnya sejak dini, kalau keimanannya centang perenang. Kan tidak mungkin gitu ya. Di luar negeri sana ada banyak orang-orang berprestasi, tapi mereka LGBT. Ini bagaimana coba? Jadi kita kembalikan lagi pada pondasinya. Memang harus fitrah keimanannya dulu. Jadi kalau fitrah keimanannya itu tumbuh dengan baik, maka di giliran nanti usia 7 tahun ketika fitrah belajar benalarnya ini sedang kuat-kuatnya berkembang, mereka itu sudah siap dan sudah dengan mindset yang tepat. Artinya ketika anak-anak masuk sekolah misalnya ya di usia 7 tahun, maka dalam perasaan mereka ini adalah langkah aku mengenal dunia dan mengenal alam yang sudah Allah ciptakan melalui bangku sekolah. Jadi mereka tidak lagi melihat pembelajaran sekolah itu sebagai ya memang sudah seharusnya toh anak usia 7 tahun semua juga masuk sekolah. Padahal kan tidak begitu juga. Nabi juga nggak bersekolah seperti itu kok gitu. Belajar dan menalar itu adalah sebuah konsekuensi logis karena manusia memang berpikir. Jadi dari kecil itu sebenarnya anak sudah siap belajar. Namun memang matangnya, otak
di sisi bagian kognitifnya itu memang di usia 7 tahun. Kalau anak-anak tidak tumbuh dengan baik fitrah keimanannya di usia 1-7, mereka akan masuk ke usia 7 tahun, apalagi masuk persekolahan, bisa jadi dengan mindset yang salah. Dan bisa jadi juga dihantarkan oleh orang tua dengan mindset yang salah. Dan kalau seperti itu, mereka bukan belajar dan bernalar. Mereka semata mengikuti rutinitas, yang dengan rutinitas itu belum tentu mereka semakin cerdas. Belum tentu mereka itu jadi semakin tercerahkan, semakin mencintai alam, semakin mencintai Allah, semakin mencintai dirinya dan memahami dirinya suatu saat akan menjadi khalifah yang bertugas sebagai rahmatan lil alamin. Jadi kita tuh arahnya ke sana ya. Nah, itu baru tentang fitrah keimanan dan belajar menalar. Terkait juga dengan belajar menalar, ada banyak orang tua yang di usia 1-7 tahun itu membebani anak dengan belajar calistung. Tadi saya sudah sempat singgung ya, mana yang lebih mudah, mengajarkan anak usia 4 tahun belajar baca atau mengajarkan anak 7 tahun belajar baca? Mengajarkan anak 7 tahun belajar baca. Tapi kan sekolah banyak yang sudah menuntut anak 7 tahun bisa baca dan tulis. Ya, itu kan yang nuntut sekolah ya, bukan Allah. Allah itu memintanya 7 tahun belajar sholat. Ya, kita ini sebenarnya mementingkan aturan yang mana begitu. Jadi kalau menurut hemat saya, setelah saya punya 5 anak nih, dan sekarang lagi hamil anak ke-6. Anak-anak saya tidak ada yang saya ajari secara khusus belajar baca dan tulis. Mereka tertarik baca dan tulis karena terbiasa komunikasi, ngobrol, curhat, diskusi dengan kami, sampai lama-lama mereka mengenali bahwa sepertinya kalau aku melihat Bunda misalnya baca buku, ternyata setiap kata ada bunyinya ya. Misalnya aku mau bilang ayah, ternyata ayah itu ada tulisannya ya, ada hurufnya ya. Karena membaca dan menulis itu sebenarnya kerja otak yang rumit. Karena bayangkan anak itu harus bisa mengasosiasikan bunyi huruf dengan simbol huruf. Terus ketika huruf-huruf itu berderet, huruf-huruf itu mewakili sebuah kata tertentu yang bunyinya dan tulisan hurufnya itu mewakili makna tertentu. Ketika kata-kata berderet menjadi kalimat, anak harus bisa memahami kalimat ini tuh maknanya apa. Dan ketika misalnya ya, kalau sudah mulai kata beribuhan dan lain sebagainya, atau ada gambar dan ada kata, itu saja sudah kerja otak yang rumit. Apalagi menulis. Kalau menulis kan dia harus bisa memahami bunyinya, memahami maknanya, memahami urutan huruf itu menjadikan bunyi tertentu dan makna tertentu, lalu menuliskannya. Artinya si otaknya menyuruh tangannya untuk membuat gambar menyerupai simbol huruf itu kan. Terus belum lagi nanti jika ada tututan, tulisannya harus rapi, mana huruf besar, mana huruf kecil, renggang atau padat, berjarak atau tidak, lewat sebaris atau lewat 2 baris, itu rumit. Karena itu juga melatih jari-jarinya. Sekarang bayangkan bagaimana anak bisa melatih kemampuan otak seperti itu jika memang otaknya belum siap. Itu makanya kalau anak-anak usia masih sangat dini diajari calistung, itu pembebanan berlebih terhadap otak mereka, karena otak mereka memang belum siap. Bu Eli Risman, ayah bunda mungkin tahu ya Bu Eli Risman, pakar parenting di Indonesia, bahkan beliaulah psikolog pertama yang menurut informasi yang saya tahu, psikolog pertama yang memang menyebarluaskan tentang pentingnya parenting. Beliau sudah mulai jauh sebelum tren parenting itu ada. Kalau ayah bunda tahu bagaimana misalnya Ustazah Neno Warisman ya, banyak bicara tentang parenting. Yang mengajari Ustazah Neno Warisman itu adalah Ibu Eli Risman. Ya, yang mengajari Ustazah Neno Warisman itu ya adalah Bu Eli Risman dulunya gitu. Jadi Bu Eli Risman itu mulai dari sangat awal. Bu Eli Risman itu sering mengatakan, jangan sampai kita itu melakukan hal yang kita kira baik untuk kedepannya, padahal ternyata malah mencederai otak anak. Karena sejatinya anak-anak itu memang ada timingnya kok sesuai perkembangan otaknya. Sayangnya anak-anak yang dibebani terlalu awal oleh urusan-urusan yang sifatnya kognitif, oleh urusan-urusan yang sifatnya syariat ibadah, padahal belum waktunya, mereka tidak mendapatkan haknya sebagai anak-anak untuk apa adanya, masuk dan larut di alam, mencintai Allah, terus menikmati dunia anak-anak, sehingga justru ketika mereka masuk ke dunia persekolahan, mereka sudah keburu bosan.
Anak-anak yang sudah bosan di usia 7 sampai 10, masuk usia 11 sampai 14, pasti tambah bosan kan? Kalau sudah seperti itu, bagaimana kita mengharapkan mereka jadi pemuda yang akil balik? Jadi ayah bunda bayangkan, kalau kita ingin membantu anak-anak kita tumbuh menjadi pemuda yang akil balik, di usia baliknya itu mereka tuh jadi pemuda yang tangguh. Jadi bukan remaja alay ya, jadi pemuda yang bisa diandalkan. Karena bahkan di zaman Rasulullah pun para pemuda yang menjadi panglima perang itu kan usianya 15 tahunan ya, 15, 16, 17. Rasulullah itu di usia 17 tahun itu sudah melakukan kegiatan berdagang antar negara loh, ekspor impor. 17 tahun. Itu magangnya dari sejak usia 10, 11 kalau saya tidak salah ingat di syarahnya ya. Jadi magangnya itu di usia justru sebelum 15 tahun. Itu sudah magang berdagang. Bandingkan dengan remaja-remaja zaman sekarang, usia 17 tahun, 18 tahun aja masih galau milih jurusan. Belum tahu nanti mau kerja apa. Nanti sudah lulus kuliah, galau lagi berikutnya harus kerja apa. Padahal semestinya kalau kita ingin ketika anak-anak itu masuk usia balik, anak-anak itu sudah tahu jati dirinya dan sudah bisa mandiri dan produktif, itu ditariknya itu dari usia dini, dari usia anak-anak ayah bunda sekarang. Jadi usia 1-7 tahun ini, please kuatkan fitrah keimanan, jangan bebani mereka dengan pembebanan belajar yang belum waktunya, karena calistung itu lebih baiknya nanti di usia 7 tahun. Kalaupun sekarang ada anak-anak yang tertarik untuk ingin belajar baca, ingin belajar tulis, kalau ketertarikan datang dari mereka, tidak apa-apa. Karena itu berarti buat mereka, itu adalah part of game gitu. Itu something fun gitu buat mereka. Tapi jangan dibebani sama kita. Begitu. Makanya tadi saya cerita dari 5 anak saya tidak ada yang saya khususkan untuk belajar baca tulis itu, mereka bisa sendiri. Mereka bisa sendiri dan beda-beda usianya, ada yang bisa di usia 5 tahun, ada yang bisa di usia 6 tahun, ada yang bisa di usia 7 tahun dan nggak masalah. Terus bagaimana kalau ngaji? Ya, ngaji juga sama kan kita mengenali simbol dan huruf tadi ya. Jadi mengajarkan huruf hijaiyah dengan mengajarkan huruf latin pada dasarnya pakai kerja otak yang sama. Terus gimana dong mereka bisa bisa mencintai Al-Qur'an, bisa mengenal Al-Qur'an? Sekarang begini ayah bunda, sama analoginya seperti puisi Rusia tadi. Kalau kita disuruh baca puisi Rusia, yang kita nggak tahu apa artinya, kita cuma dikenali pokoknya kalau bentuknya begini, kamu bacanya begini. Terus dibaca aja. Anda jadi cinta nggak dengan isinya? Kan enggak ya? Jadi bagaimana caranya anak itu bisa mencintai Al-Quran? Misalnya ayah bunda ada yang ingin anak-anaknya menjadi penghafal Al-Quran. Caranya mencintai Al-Quran adalah melihat ayah bundanya duluan mencintai Al-Quran. Kalau ayah bunda ingin supaya anak-anak menjadi penghafal Al-Quran, sehingga mendapat keutamaan sebagai penghafal Al-Quran, lalu kemudian di akhirat nanti memberi jubah kebesaran kepada ayah bunda duluan yang menghafal Al-Quran dan berikan jubah kebesaran kepada kakek nenek. Ayah bunda duluan yang menunjukkan komitmen untuk menghafal Al-Quran dan betapa ayah bunda mencintai Al-Quran dan betapa ayah bunda terinspirasi oleh ayat-ayat Al-Quran yang dengan itu ayah bunda itu bisa meleleh air matanya, bisa tiba-tiba bahagia, bisa tiba-tiba sedih tergantung apa isi ayatnya. Biarkan anak-anak itu melihat itu semua, keterpesonaan ayah bunda terhadap Al-Quran. Dengan itu, dengan sendirinya anak-anak itu akan cinta Al-Quran. Kalau anak-anak sudah cinta dengan Al-Quran, mereka sendiri yang akan minta belajar Al-Quran. Yang disayangkan adalah ada banyak orang tua yang berpikir bahwa kalau saya mau anak-anak saya mencintai Al-Quran, berarti harus diajari cara baca Al-Qurannya dulu, huruf hijaiyahnya dulu, dan lain sebagainya. Ya mungkin ketika belajarnya anak-anak tampak senang, tapi jadinya meaningless karena anak-anak nggak tahu apa artinya. Gitu. Bahkan saya teringat ya, ceramahnya Ustadz Numan Alikan, salah satu ulama yang rajin mengkompilasi tafsir-tafsir dari para ulama tafsir dan kemudian menjelaskannya lagi dengan bahasa yang lebih mudah dimengerti. Ustadz Numan Alikan itu menceritakan bahwa kadang saya suka hadir di acara tasmi gitu ya, anak-anak murojaah. Suatu saat ada anak yang murojaah surat An-Naba dengan bahasa yang sangat merdu, bacaan yang sangat bagus. Bukan bahasa sangat merdu, maksudnya nada nada suaranya sangat merdu dan bacaannya yang sangat fasih. Lalu semua orang tua itu tersenyum bahagia gitu ya mendengar itu. Terus Ustadz Numan Alikannya bingung, loh ini surat itu kan isinya serem.
Kenapa kok malah pada senyum? Apakah ayah bundanya itu tidak tahu apa artinya? Dan anak ini tuh tidak tahu apa yang dia bacakan. Karena bacanya itu seperti berbinar-binar gitu. Padahal ayat-ayat yang dibacakannya adalah ayat-ayat tentang siksaan. Di situ kan Ustaz Numan tuh jadi sedih lah. Kita baca Al-Quran cuma bisa baca dengan fasih dan dengan hafal, tapi tidak tahu artinya. Bagaimana itu bisa memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi kita? Bahkan kalau menurut Ustadz Adena Rosfi, penghafal Al-Quran, dari kata tahfiz dan hafiz, itu artinya pemelihara. Artinya Al-Quran itu dipelihara dalam ingatannya, dalam hatinya. Benar bahwa Al-Quran itu memang bahkan kita tidak hafal sekalipun, atau kita tidak tahu artinya sekalipun, kita akan tetap dapat manfaat. Tapi please, ayah bunda bisa melakukan lebih baik daripada cuma sekedar bisa baca dan bisa hafal. Ayah bunda bisa menunjukkan keterpesonaan ayah bunda atas apa makna yang termaktub dalam Al-Quran. Jadi ajarkan anak-anak cinta pada Al-Quran, pada sholat, pada ibadah-ibadah, karena melihat ayah bunda sendiri cinta pada sholat, pada Al-Quran, pada ibadah saum, dan lain sebagainya. Kecintaan itulah yang akan menular kepada anak, sehingga anak akan tergerak belajar sendiri. Bahkan kadang sudah tergerak belajar sendiri sebelum usia 7 tahun. Maka menjadi masuk akal ketika usia 10 tahun ada aturan kalau anak belum lancar sholatnya atau masih bolong-bolong sholatnya boleh dipukul. Sebuah momen di mana konsekuensi itu mulai berlaku, itu dimulai dari pendidikan yang panjang dari usia 1 tahun. Dan usia pembebanannya untuk belajar itu di usia 7 tahun. Jadi demikianlah ya fitrah keimanan, fitrah belajar benalar, dan juga ada fitrah-fitrah yang lainnya. Namun kalau saya bahas semuanya nanti waktunya keburu habis ya untuk tanya jawab. Jadi silahkan boleh mengacu pertanyaannya pada slide atau pada pengalaman ayah bunda sendiri, kita manfaatkan waktu untuk berdiskusi. Demikian mungkin ya. Tadi teh adminnya siapa ya? Saya lupa, teh Anissa kalau saya nggak salah ya. Silahkan saya kembalikan lagi kepada admin. Ya, Masya Allah. Penjelasannya cukup jelas untuk waktu yang singkat ya. Baik, bagi ayah dan bunda yang ingin bertanya, dipersilakan. Assalamualaikum Bu Elma. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya, Yang bertanya bisa di spotlight, biar saya bisa lihat wajahnya. Silakan dibuka maaf, videonya Bu, biar bisa kelihatan. Lagi ini Bu Elma belum bisa buka video. Pakai Iya, video. baik-baik kalau gitu. Ya, tidak apa-apa. Iya. Ya, Iya, silakan. mohon maaf ya Bu Elma ya. Ya, sebenarnya terima kasih banyak Bu Elma untuk materi yang diberikan. Masya Allah, saya jadi banyak terinspirasi dan terbuka. Sebelumnya saya sudah baca Fitrah Habis tapi belum mendalami, jadi baru dengar saja gitu Bu Elma. Bu Elma, saya mau tanya nih Bu, kan tadi lebih ke ini ya, saya juga sudah baca materi dari Ibu nih kan untuk Fitrah Base ini kan ada 8 ya cakupannya ya. Utamanya untuk di usia 1-7 tahun ini kan kita lebih ke keimanan ya, yang fitrahnya itu sendiri fitrah keimanan. Kalau kita running bersama gimana Bu Elma? Misalnya kan kalau ada fitrah-fitrah lain, kan ada 8 fitrah yang lain ya. Nah di usia kapan sih, kan kalau tadi 1-7 tahun keimanan itu yang diutamakan. Nah untuk 7 fitrah yang lain itu di usia berapa ya? Oke, baik. Ini saya langsung jawab atau bagaimana? Boleh langsung jawab. Oh, langsung jawab. Oke. Yeah. Baik. Di slide terakhir dari yang saya berikan, tepatnya slide 61, itu ada tabel yang mencakup semua fitrah. Dan di situ kalau dilihat ya di tabelnya, maaf saya nggak bisa share screen di sini, jadi nanti dilihat aja filenya, pokoknya slide terakhir aja. Di situ bisa kelihatan di setiap ada 8 fitrah tuh. Terus sebelah-sebelahnya itu ada kolom-kolom menurut usia. Ada usianya ya? Iya, betul. Terus ada kotak-kotak yang warna kuning. Nah, yang warna kuning itu maksudnya di yang golden age-nya. Jadi kalau bisa kita lihat, kalau di usia 1-7 tahun itu golden age untuk fitrah keimanan, kotaknya warna kuning. Dan satu lagi, fitrah individualitas dan sosiabilitas. Tapi sebenarnya tepatnya individualitasnya saja. Sementara fitrah-fitrah yang lain, golden age-nya ada yang di usia 7-10 tahun. Contohnya, ini saya sambil lihat laptop ya, fitrah belajar benalar, itu di usia 7-10.
Lalu di usia 11 sampai 14 itu ada fitrah bakat kepemimpinan, fitrah seksualitas dan cinta, fitrah estetika bahasa. Maksud dari golden age bukan berarti fitrah itu dikembangkannya di usia itu aja gitu, cuma di situ aja. Bukan begitu maksudnya. Momen paling pentingnya itu di usia itu gitu. Kenapa? Karena terkait dengan tumbuh kembang otaknya, tumbuh kembang mentalnya. Juga ini sesuai dengan timeline yang Allah berikan di Al-Quran dan hadis. Seperti halnya tadi, fitrah keimanan itu justru di, golden age itu di bawah 7 tahun, karena masuk usia 7 tahun itu sudah mulai masuk pembebanan syariat, usia 10 tahun sudah mulai ada konsekuensi jika syariat tidak dilakukan, usia 15 tahun, terlepas sudah balik ataupun tidak, itu sudah dinyatakan mukallaf. Artinya anak itu dianggap dewasa, karena kan kalau di Islam adanya anak-anak dan dewasa, gerbangnya adalah balik tadi. Di usia 15 tahun, anak sudah balik ataupun belum secara biologis, itu sudah dianggap sebagai dewasa. Nah, jadi memang di setiap jenjang usia tadi ada golden age-nya untuk setiap fitrah. Tapi bukan berarti kalau fitrah keimanan sudah berjalan dengan baik, sudah ditumbuhkan dengan baik di usia 1-7, berarti kesananya udah bisa istirahat dong, membahas fitrah lain aja. Enggak, bukan begitu maksudnya. Maksudnya momen paling pentingnya, makanya namanya golden age. Jadi memang kalau ayah bunda pernah mendengar ya, katanya golden age perkembangan otak itu 0-3, mumpung lagi banyak-banyaknya sinaps dan neuron yang saling berhubungan satu sama lain. Sebenarnya nggak tepat juga, karena dalam konteks yang kita pelajari di Islam, pertumbuhan manusia itu bukan cuma mengacu pada pertumbuhan otak. Ada ruh di situ yang ditumbuhkan imannya, ada mental yang di situ ditumbuhkan karakternya. Nah, itu semua bukan hanya sekedar otak saja, tapi ada hati. Makanya frasenya itu kalau orang sudah dewasa dalam Islam itu bukan cuma balik, tapi akil. Akil itu adalah keterhubungan antara pikiran dan perasaan. Artinya ketika pikirannya, nalarnya mengatakan, jangan lakukan ini haram, tidak boleh, Allah tidak suka. Maka perasaannya pun menjadi tidak tenang. Oh iya betul, tidak boleh karena Allah mengharamkan ini. Jadi nyambung antara pikiran dan perasaan, itulah akil. Begitu. Nah, jadi tentang 7 fitrah yang lain bisa dilihat di tabel tersebut. Adapun karena ini anak-anaknya rata-rata usia 1-7 ya, yang perlu dilihat lagi yang menjadi golden age salah satunya yang lain selain fitrah keimanan ada fitrah individualitas. Sebentar, saya harus charge dulu HP-nya. Tunggu sebentar ya. Sebentar. Ya, bagi yang ingin bertanya nanti silakan raise hand aja. Iya. Nanti saya pilih. Oke. Ya. Oke, lanjut lagi ya. Nah, jadi salah satunya adalah fitrah individualitas. Fitrah individualitas itu apa? Maksudnya begini. Ayah bunda karena anak-anaknya usia 1-7 tahun pasti pernah mendengar topik egosentris gitu ya. Jadi anak-anak di usia segini tuh kok nggak mau berbagi, terus suka rebutan mainan, terus kalau punya mainan atau punya makanan tuh nggak mau minjemin atau nggak mau ngasih. Ini paling terasa kalau misalnya di keluarga itu ada 2 anak misalnya yang di bawah usia 7 tahun. Ada aja rebutannya tiap hari. Berantemnya, nangisnya, terus saling klaim gitu. Jadi misalnya kakaknya yang 5 tahun itu punya mainan dan si adiknya yang 3 tahun mau. Terus langsung ambil aja gitu. Nah, ini memang ciri khas dari anak-anak yang sedang mengalami masa egosentris dan ini wajar. Nah, yang perlu dilakukan oleh orang tua bukan bukan memaksa anak untuk meredam egonya, lalu kemudian pokoknya berbagi, kalau nggak berbagi itu namanya pelit gitu. Nah, itu sebenarnya salah kaprah. Karena dalam konteks pertumbuhan jati diri seorang manusia, ada rentang waktu di mana manusia itu memang butuh untuk egonya itu diakui. Karena kalau di usia itu egonya diakui, maka dia akan tumbuh dengan jati diri yang ajeg. Ketika masuk ke dunia pertemanan, lalu misalnya teman-temannya mengajak ke hal yang negatif, maka dia akan bisa berkata, kayaknya aku nggak mau deh, itu bukan aku. Gitu. Nah, ini salah satu penelitiannya biasanya mengacu pada anak-anak remaja yang terlibat merokok, terlibat narkoba, terlibat pornografi, dan lain sebagainya. Jika dilihat, biasanya bukan karena mereka pertama kali yang inisiatif, tapi biasanya karena teman-temannya yang ngajak.
Kenapa anak-anak ini ikut ajakan teman-temannya? Karena mereka tidak bisa berkata tidak, atau karena mereka merasa kalau aku bilang tidak, nanti aku dijauhin teman aku. Kalau aku nggak punya teman, nanti aku gimana? Gitu. Jadi harga dirinya itu dikaitkan dengan pertemanannya. Padahal harga diri itu terkait jati diri dan itu terkait individualitas. Itu makanya fitrah individualitas itu golden age-nya di usia 1-7 tahun. Mumpung mereka itu lagi tumbuh egosentrisnya, tugas kita bukan memaksa mereka untuk segera mau berbagi, mau untuk tidak pelit dan lain sebagainya. Bukan, tapi kita menghargai teritorinya, menghargai hak-haknya. Jadi misalnya nih ya teknisnya, misalnya ada anak 3 tahun dan 5 tahun, rebutan mainan misalnya. Ribut mereka, berantem, sampai nangis. Ada suara anak saya. Nah, misalnya kalau anak-anak usia 3-5 tahun itu rebutan misalnya ya. Nah, terus kita datang nih melerai. Hal pertama yang perlu kita lakukan adalah tanya faktanya. Kenapa kok berantem? Terus biasanya nanti yang anak 3 tahun, oh itu mainan kakak, aku mau. Terus mainan yang anak 5 tahunnya misalnya berkata, tapi mau pinjemin dan lain sebagainya gitu ya. Nah, kita tanya dulu perasaan anak ke anak yang 3 tahun. Adek, emang adek pengen mainannya? Menurut adek, kenapa adek pengen mainannya? Emang adek merasa apa? Ya habis mainannya bagus banget, aku mau gitu. Terus misalnya yang anak 5 tahun, adek, kakak merasa apa? Kenapa nggak mau pinjemin mainannya? Ya itu kan mainan aku, gitu. Nah, kalau perasaannya sudah mengalir dua-duanya, baru kemudian dibahas. Mainan ini dari awal punya kakak. Kalau adek mau pinjem, adek tanya dulu ke kakak, boleh nggak ya? Gitu. Jadi jangan sampai kita bilang gini, kakak kan kakaknya, ya ngalah dong. Nah, itu tidak tepat. Karena kalau kayak gitu seolah-olah menjadi kakak itu berarti harus selalu mengalah sama adiknya. Nggak begitu, kita hargai hak privasi si kakak, bahwa si kakak itu punya hak kepemilikan atas barangnya, punya teritori, kekuasaannya sendiri. Jadi kita juga tanya ke kakaknya, kak, sepertinya adek pengen pinjem. Boleh nggak ya kalau pinjem? Kalau kakaknya bilang, oh aku nggak mau pinjemin sekarang. Gitu. Oh kalau gitu, boleh pinjemnya kira-kira kapan? Besok aja misalnya. Terus kita tanya ke adeknya, dek, adek pengen pinjem ya? Iya, tapi kakak baru mau pinjeminnya besok. Gimana? Apa-apa ya? Gitu. Tapi aku pengennya sekarang. Ya, tapi kan itu barangnya kakak. Kalau kakak memang mau minjeminnya besok, ya kita terima. Kita pinjemnya jadinya besok. Gitu. Jadi kita hargai kepemilikannya. Kita tidak merusak ego si anak yang 5 tahun. Nanti akan ada gilirannya yang anak 3 tahun juga begitu, egosentrisnya keluar. Jadi kita mengakui jati diri si anak punya hak untuk mengklaim kepemilikannya jika memang itu memang milik dia, mengklaim teritorinya, kita menghargai itu. Kalau kita mau minta dia untuk berbagi, kita tanya kesediaannya, kita minta izinnya. Jadi termasuk kayak misalnya kita mau buka baju anak karena mau mandiin, ya kita bilang, Bunda minta izin bukain ya bajunya ya. Terus misalnya, ini nyambung ke fitrah seksualitas, karena kalau fitrah seksualitas itu kan terkait kesadaran dirinya sebagai laki-laki atau sebagai perempuan, juga termasuk kesadarannya terhadap aurat. Jadi ketika kita misalnya mau ganti popok, misalnya ya, anaknya masih 1,5 tahun misalnya ya, ya kita bilang, Bunda buka celananya ya, Bunda pegang daerah sini sama Bunda mau dibersihin ya, boleh ya, gitu. Kita minta izin. Karena kita sedang mengajarkan kepada anak bahwa itu adalah area privasi kamu loh. Orang itu nggak boleh sembarangan pegang loh. Harus minta izin. Dan bahkan kita mengajarkan bahwa tidak boleh ya tidak boleh ya tidak pakai pakaian selain di depan ayah dan bunda. Karena hanya ayah dan bunda yang masih diperbolehkan melihat auratmu karena konteksnya membantumu untuk bersuci, untuk bersih-bersih. Tapi kalau anak keluar nggak pakai celana gitu ya, kita harus ajarkan bahwa tidak boleh, kamu harus menghargai area privatmu gitu. Itu kan aurat, orang kan nggak boleh lihat loh gitu. Nah itu juga terkait dengan fitrah individualitas. Kalau itu semua berjalan dengan baik, biasanya fitrah-fitrah yang lain begitu masuk golden age-nya juga bisa berjalan dengan baik. Contohnya lagi misalnya, fitrah bakat dan kepemimpinan. Kenapa golden age-nya di usia 11-14? Maksudnya adalah kita bisa melihat karya nyatanya dari anak-anak 11-14 tahun, jika di usia 1-10 tahun, kita mengapresiasi apapun yang anak tunjukkan sebagai minat mereka, kecuali gadget.
kecuali gadget. Karena gadget itu, apapun yang muncul dari gadget, games kah, video kah, atau dan sebagainya, saya hakul yakin itu bukan terkait bakat. Itu terkait adiksi. Jadi kalau sudah terkait sama gadget, kita tidak bisa mengklaim bahwa, oh kayaknya anak saya bakat nih, kayaknya terkait aplikasi itu kayaknya jago banget. Semua anak tuh jago kalau sudah kaitannya sama aplikasi, karena mereka digital native. Mereka sudah, HP itu sudah ada ketika mereka lahir. Jadi, coba cari aktivitas apa yang biasa anak-anak lakukan, dan kayaknya mereka betah melakukannya, dan semakin mereka melakukannya, mereka semakin jago melakukannya, tapi bukan terkait gadget, bukan terkait tontonan, bukan terkait games. Karena jika iya, maka mereka memang sungguh-sungguh mendalaminya, dan itu bukan karena adiksi. Nah, kalau dari awal kita bisa mendampingi mereka, mereka punya aktivitas-aktivitas yang dari situ mereka jadi menemukan hal yang mereka minati, terus lama-lama mereka jadi pengen belajar lebih jauh tentang bidang itu. Nanti di usia 11 tahun, mereka tuh sudah bisa begini. Kayaknya di lingkungan aku, misalnya ya, ada anak yang suka sama tanaman misalnya ya, suka bunga-bungaan misalnya. Kayaknya di RT kita itu tamannya kering banget ya Bunda ya, nggak seru bunga-bunganya. Kayaknya kalau aku kasih tanaman bunga mawar aku di situ bagus deh. Gimana kalau kita pindahin yuk pot tanaman mawar kita ke situ gitu. Nah, itu salah satu bentuk di mana anak usia 11 sampai 14 tahun itu memberikan kontribusi nyata dan memang sesuai minatnya atas hal-hal fenomena masalah yang dia lihat di sekitarnya. Nah, begitulah semestinya anak 11 sampai 14. Nanti di usia 15 tahun, lingkup perhatiannya dan lingkup kemampuannya itu sudah lebih luas lagi. Jadi kira-kira seperti itulah ya perjalanannya fitrah di tahun gitu ya. Jadi di 1 sampai 7 memang Golden Age untuk fitrah keimanan dan fitrah individualitas, namun fitrah-fitrah yang lain ya tentu saja dimulai dari 1 sampai 7 tahun, Golden Age nanti di tahap usia yang berbeda, sudah ada di tabelnya ya. Nanti kalau misalnya mau bertanya lebih jauh, silakan. Baik, Silakan kalau ada pertanyaan. selanjutnya ya saya silakan kepada Bunda Fika untuk bertanya. Ya, silakan. Assalamualaikum Teteh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Saya Vika, salam kenal. Saya tuh jadi punya anak 2,5 tahun Teh. Nah kebetulan kemarin tuh enggak, jadi dia karena mungkin ngelihat orang tuanya baca Quran, jadi anak saya tuh apa namanya relatif tertarik untuk Al-Quran. Nah terus tapi dia juga karena saya dan suami juga pemusik, jadi dia sangat antusias sama musik gitu. Nah terus akhirnya saya sama suami memutuskan, oh kayaknya kita harus stop dulu nih musiknya, karena kan saya khawatirnya malah jadi dominan di musik. Jadi akhirnya kita nyari suatu metode buat anak-anak usia dini supaya istilahnya apa ya, bisa mampu membaca dan menghafal Quran lah intinya gitu. Jadi biar didominasinya untuk itu dulu, bukan musik. Nah tapi tadi ngedenger dari Teteh tentang takut mencederai apa namanya otak anak gitu, karena kan ini saya pakai metode utrujoh Teh, jadi dia membaca Quran juga, maksudnya selain menghafal juga membaca Quran, walaupun nih pengenalannya juga dengan flashcard, terus nggak ada teori-teori, jadi emang kayak ngenalin bentuknya. Nah itu bagaimana pendapat Teh? Itu yang pertama. Yang kedua terkait fitrah seksualitas, karena kan sebenarnya saya tuh menerapkan ke anak saya tuh udah istilahnya dari dia lahir tuh udah ngasih tahu lah, jadi walaupun dia nggak ngomong tapi saya udah ngasih tahu ini yang boleh pegang cuma bunda, cuma ini gitu. Nah tapi makin sini dia jadi ini apa namanya kalau apa namanya kalau lagi mau ke toilet cuma mau sama orang-orang tertentu jadinya, dan ketika orang-orang tertentunya nggak ada, dia malah memilih pipis di tempat gitu loh, nggak mau dipegang sama siapapun, dia bener-bener itu. Nah itu gimana ya baiknya, soalnya saya jadinya disalahin gitu sama orang tua gitu, kayak coba dong tolong, harusnya diajarin aja nggak apa-apa gini gitu. Terus saya kan jadinya bingung ya, takutnya nggak konsisten gimana ya kayak gitu. Terima kasih. Oke, baik. Baik Bunda Vika, pertama yang tentang terkait Al-Quran juga terkait musik ya.
Kalau saya pribadi sih melihat pada dasarnya yang dibutuhkan adalah menumbuhkan kecintaan anak terhadap Al-Quran. Bagaimana cara menumbuhkan kecintaannya bebas sebenarnya. Dan kalaupun misalnya ayah bunda memilih metode tertentu untuk anak itu belajar Al-Quran, coba dilihat lagi metodenya. Apakah fokus pada meningkatkan kemampuan anak untuk membaca dan menghafalnya, atau fokus pada meningkatkan kecintaannya. Karena saya jadi teringat Ustadz Hari itu pernah posting ya, Ustadz Hari Santoso yang membuat buku FBA itu pernah posting, ada banyak metode untuk misalnya menghafal Al-Quran dalam waktu cepat gitu misalnya, ada banyak sekali metode seperti itu. Tapi tidak ada metode mencintai Al-Quran sampai mati. Itu nggak ada yang mengklaim metode itu gitu. Dan karena bagaimanapun juga Al-Quran sendiri adalah sebuah buku yang di dalamnya ada banyak sekali petunjuk. Yang petunjuknya itu hanya akan bisa didapat jika orang yang memang mau mencari. Nah, sehingga sebaiknya perkenalan anak-anak terhadap Al-Quran itu adalah melalui rasa cinta terlebih dahulu. Saya tidak menolak metode apapun sebenarnya untuk belajar Al-Quran, bebas-bebas saja ya, mau belajar baca dan tulis Al-Qurannya ataupun menghafal dengan cara apa. Yang terpenting adalah melihat apakah anak sudah tumbuh kecintaan terhadap Al-Qurannya dulu atau tidak. Misalnya, kalau anak sudah penasaran dulu nih dengan, ayo bunda baca apa sih, kok kayaknya bagus kedengarannya, atau setiap kali sudah baca Al-Quran terlihat tenang, atau dia juga ikut tenang ketika mendengarnya, ya silahkan kalau misalnya mau bertanya, adek mau tahu cara bacanya, adek mau tahu lebih jauh, mau tahu artinya dan sebagainya. Kalau dia sendiri bilang mau, terus kita menawarkan sebuah metode tersistematis, terstruktur, bertarget, berjenjang waktu, tanya dulu ke anaknya. Ada metode seperti ini. Kayaknya kalau menurut metode ini dalam sebulan, Ade jadi tahu huruf-huruf ini. Ade tertarik nggak? Jadi tanya dulu. Karena jangan sampai anak-anak itu diikutkan pada sebuah metode yang paham metodenya cuma orang tuanya yang paham manfaatnya seperti apa, tapi anak tidak merasa perlu gitu. Lagi pula usia 2,5 tahun itu masih usia bermain, artinya bisa swing. Dia minat apa, terus kadang tertarik apa. Nah, padahal yang diperlukan itu bukan skill-nya yang meningkat, yang diperlukan itu kecintaan yang meningkat. Dan meningkatkan kecintaan tidak perlu dengan menambah skill. Pada dasarnya begitu. Lalu terkait musik, salah satu fitrah adalah fitrah estetika dan bahasa. Artinya, memang secara alami manusia itu menyukai keindahan. Jika musik itu mereka kenal sebagai bagian dari keindahan, maka pada dasarnya boleh-boleh saja. Saya mengambil paham begitu, jika musik itu terkait dengan keindahan. Namun yang memang berbahaya adalah jika masuk dalam ranah yang menjadi perdebatan para ulama gitu ya. Misalnya musik yang ada lirik-lirik yang tidak baik dan lain sebagainya. Tapi kalau misalnya saya sendiri misalnya ya kepada anak-anak itu mengenalkan bulan-bulan Hijriah itu melalui lagu dan ternyata lebih nempel gitu ya. Muharram, Syafar, Rabiul Awal seperti itu ya. Dan itu tuh membuat mereka melihat oh ternyata ada urutannya, ada nama-nama yang mirip dan lain sebagainya. Ketika saya mengajarkan kepada mereka. Jadi bulan Ramadan itu bulan keberapa coba hitung gitu ya. Terus di bulan itu tuh ternyata ada urutannya. Kalau sudah masuk Rajab, sudah masuk Sya'ban, ada ibadah-ibadah yang diutamakan. Nanti udah gitu ke Ramadan, dan di Ramadan itu pahala berlimpah ruah, nanti ditutup oleh Syawal. Nanti sesudah Syawal itu masih akan ada lagi bulan-bulan yang memiliki keutamaan tersendiri. Apa coba nama bulannya? Nah, jadi lebih nyambung ketika saya ajarkan melalui lagu. Jadi kalau tentang musik sendiri, saya fokusnya pada memang ada manusia itu secara alami menyukai keindahan. Jadi menolak sama sekali juga saya masih agak bias batasannya sebelah mana ya gitu, yang tidak boleh itu. Hanya saya memang dari awal menghindari yang musik-musik yang sudah jelas masuk dalam perdebatan ulama, atau bahkan yang kita sendiri secara naluri mengatakan itu nggak bagus nih, musik kayak begini nggak bagus. Makanya mohon maaf ya misalnya ya, saya tidak suka anak-anak saya kenal lagu Baby Shark. Yang Baby Shark, gitu ya. Karena menurut saya tuh lagu itu tuh terlalu, nuansa lagunya itu terlalu diskotik gitu, kalau menurut saya. Pernah dalam suatu momen, anak saya tuh ikut kegiatan anak-anak muslim nih ya, dengan kakak-kakak yang muslim gitu, di penutupannya, di jam penutupannya, disetelin lagu itu, dan apa coba gerakan anak-anak secara otomatis? Jingkrak-jingkrak. Terus saya melihat, nah, kok kayak nggak alami banget ya nih anak-anak dikasih lagu bernada diskotik begini, terus mereka semua jingkrak-jingkrak gitu ya, udahnya tuh gitu, Baby Shark gitu. Terus saya mikir, oh ini kayaknya nggak bagus ya gitu.
Kalau misalnya mereka mau menari, ya menari aja gitu ya. Misalnya kayak kita nyanyi lagu Balonku Ada 5, kan gerakannya tuh akan beda gitu. Jadi ya waktu itu ya saya melarang anak-anak pakai lagu itu, nggak usah deh, pakai lagu yang lain aja lah yuk gitu. Banyak kok pilihan sekitar kita gitu, kalaupun mau mengenalkan musik begitu. Jadi kalau saya sendiri memang mengambil paham bukan yang sama sekali nol, tidak boleh gitu. Dan karena anak saya sudah 5, saya melihat itu tidak bertolak belakang antara mereka mengenal Al-Quran dan mereka mengenal musik gitu, selama yang dipilihkan adalah yang baik begitu. Terus tentang fitrah seksualitas. Jadi memang kalau di keluarga kami sendiri, toharoh itu adalah hal yang privat. Jadi yang biasa membersihkan anak-anak ketika ada najis ya orangnya tetap memang. Jadi kalau misalnya orang itu nggak ada, ya itu memang menjadi tantangan tersendiri. Maka biasanya misalnya nih ya, misalnya yang biasa bersihin saya misalnya ya. Terus ada anggota keluarga lain yang sudah dilatih untuk bisa membersihkan atau taharoh dengan cara yang biasa kami lakukan. Maka sebelum pergi itu saya briefing dulu. Nanti kalau mau pipis, minta tolongnya sama yang ini gitu misalnya. Jadi karena si anak itu tahu bahwa oh orangnya ada kok yang siap handle saya, ya maka dia tidak lagi menjadi kaget kalau misalnya dia kebelet pipis terus lirik kiri kanan nggak ada yang bisa bantu gitu. Jadi logikanya kan kalau kita menitipkan anak pada anggota keluarga yang lain, ya kita juga harus briefing anggota keluarganya kan. Misalnya anak saya nanti butuh makan jam 1 siang misalnya. Dia biasanya kalau makan nasi misalnya, nasi sama teman nasinya tuh kadang nggak bisa sekaligus, suapan pertama nasinya, suapan kedua teman nasinya, kan seperti itu ya, kita akan membriefing itu. Maka sama halnya juga tentang toharoh gitu. Kalaupun misalnya kita mau menitipkan pada anggota keluarga yang lain, ya kita jelaskan. Nanti kalau misalnya si adik pengen pipis, nggak apa-apa ya sama ibu misalnya. Kalau misalnya mau sama ibu, jadi ibunya di briefing, terus anaknya juga di briefing. Nah, nanti kalau kamu pengen pipis, bilangnya ke yang ini ya, gitu. Jadi nggak akan kaget. Jadi sebenarnya kalau menurut saya justru bagus kalau misalnya anak nggak mau dicebokin oleh sembarang orang. Loh justru bagus kan? Berarti dia tidak memperlihatkan auratnya kepada sembarang orang. Jadi menurut saya sih justru malah tidak tepat ketika mengatakan ya mestinya anak itu mau dicebokkan sama siapa aja loh. Saya sih malah serem kalau kayak gitu ya. Karena ada banyak kejadian di mana kejahatan seksual pada anak usia dini justru terjadi karena anak mau dicebokin sama siapa aja gitu. Malah dia tidak merasa keberatan dan tidak merasa malu ketika auratnya dilihat oleh orang lain gitu. Jadi kalau menurut saya sudah tepat bahwa anak punya insting seperti itu. Berarti alami itu ya. Cuma yang penting adalah kalau misalnya memang kita kebetulan tidak ada untuk cebokin dia gitu ya, kita dari awal sudah briefing dia dulu siapa yang nanti akan bertanggung jawab untuk toharoh kalau dia harus ke kamar mandi gitu, dan bagaimana caranya. Dan biasanya kalau saya itu dipertemukan, misalnya titipin ke neneknya misalnya, saya misalnya lagi berkunjung ke rumah neneknya, terus saya ternyata harus keluar dulu misalnya ke warung. Nah ke neneknya itu saya pertemukan nenek sama anak saya. Nah nanti kalau mau pipis ke nenek ya, nanti nenek bisa jadi nenek cara cabukinnya beda, ya kita kasih tahu ke anaknya. Tapi nenek cara cabukinnya beda sama bunda. Biasanya caranya gini-gini gitu ya nek ya. Iya kata nenek misalnya. Mau ya nanti kalau mau pipis dicabukinnya sama nenek. Nah, jadi kalau di briefing gitu, si anak akan merasa, oh ibu saya mendelegasikan saya pada orang yang ibu percayai. Dan saya juga jadi nyaman karena sudah dijembatani dulu sehingga saya tidak merasa grogi, tidak merasa khawatir begitu. Karena itu kok sebenarnya yang dibutuhkan anak-anak itu. Justru nalurinya tadi yang mempertahankan diri itu sudah bagus, tinggal kita membantu menjembatani jika situasinya lain dari biasanya. Begitu kira-kira ya tanggapan dari saya. Silahkan kalau misalnya ada pertanyaan atau tanggapan lainnya. Sudah jam 3 ya. Ya, karena sudah jam 3 dan ternyata masih banyak bertanya. Jadi seperti yang kemarin Bunda yang saya tanyakan, apakah bersedia untuk bergabung di grup? Untuk nanti Q&A-nya ada di grup. Ya, boleh silahkan. Grupnya grup WhatsApp? Iya, grup WhatsApp. Oh iya, baik. Paling kalau ada pertanyaan saya jawab via voice note aja ya, karena kalau mengetik sepertinya tidak akan sempat, berhubung saya biasanya kalau jawab agak panjang. Nggak apa-apa ya via voice note ya? Iya. Ya. Ya, baik. Ya.
Jazakumullah khairan katsiran kepada semua yang sudah bergabung, terutama kepada Bunda Elma Fitri yang sudah berbagi ilmunya kepada kita semua di kelas Nurturing and Kids. Bagi Bunda dan Ayah yang ingin bertanya, bisa nanti via grup. Saya ucapkan terima kasih dan mohon maaf atas segala kesalahan yang saya lakukan. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Mari kita tutup kelas ini dengan doa kifaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih ya Bunda, mohon maaf jika ada kekurangan dan kesalahan dari saya. Saya Nisa, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya juga pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.